kegagalan terbesar yang pernah alami itu bukannya seperti itu. Tapi ketika Ana pernah berpikir untuk berhenti mencoba, katakan dalam diri kita bahwa Ana ini bisa, Ana mampu, Ana bisa berkembang lebih tinggi daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Asidiki. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, hari ini Ana berkesempatan untuk menjadi host di podcast kali ini, yang pastinya untuk menemani teman-teman semua hingga podcast ini berakhir. Nah, sebelum itu kenalin dulu dong. Nama Ana Rahmat Gilan Siregar. Ana kelas 10 Madrasah Aliyah Asidiki. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang pastinya nanti akan Ana kenalkan ke antum semua, ke teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang sangat menginspirasi, yakni adalah tentang prestasi. Pastinya Ana ngobrol di sini tidak hanya sendirian. Ana akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini bukan hanya punya prestasi teman-teman sekalian, tetapi juga punya cerita yang keren banget. Dan jujur teman-teman sekalian, waktu tahu narasumber ini mau datang, Ana berpikir, Ana mau wawancara atau Ana mau belajar ya? Nah, boleh dong kita sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini, yakni Bang Hafiz Alfansuri. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, Bang Hafiz Alfansuri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau boleh tahu Bang Hafiz Alfansuri dari mana Bang Hafiz? Dari Merangin. Dari Merangin, Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, pastinya hari ini kita akan ngobrol seru banget, cerita tipis-tipis tentang pengalaman Bang Hafiz. Nanti kita bocorin ya, apa sih pengalaman Bang Hafiz bisa sampai Bang Hafiz bisa menjadi sosok Bang Hafiz Alfansuri seperti sekarang. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, teman-teman sekalian, boleh nih yang penasaran sama Bang Hafiz, silahkan ya. Bang Hafiz Alfansuri, boleh perkenalan diri dulu dong ke teman-teman sekalian. Baik teman-teman, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Hafiz Alfansuri. Ana merupakan siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Sidiki dan juga sebagai Grand Finalist Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Masya Allah, terima kasih Bang Hafiz sudah memperkenalkan diri Bang Hafiz ke teman-teman sekalian. Nah, seperti yang teman-teman dengar tadi, kalau Bang Hafiz ini adalah Grand Finalis ya Bang Hafiz? Betul. Grand Finalis Duta Siswa Indonesia tahun 2026. 2026. Nah, teman-teman sekalian, luar biasa ya narasumber kita hari ini ya. Seorang duta siswa teman-teman, sebagai panutan kita pastinya. Nah, Bang Hafiz Alfansuri, ngobrol-ngobrol tentang prestasi nih Bang Hafiz. Cocok banget nih kan kita ngobrolnya sama Bang Hafiz nih. Gimana sih Bang Hafiz Alfansuri awal cerita dan alasan Bang Hafiz untuk mendaftarkan diri menjadi duta siswa Indonesia? Oke. Alasan Ana untuk mendaftarkan diri dan juga mengikuti Duta Siswa Indonesia tahun 2026 ini adalah Ana pengen buktiin bahwa kalau Ana itu mampu, bahwa Ana tuh bisa dan Ana bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Gitu teman-teman. Wah, berarti itu alasan Bang Hafiz menjadi ingin mendaftar ya? Ya, mendaftar Mendaftar Duta Siswa Indonesia tahun 2026. Wah, Masya Allah sekali. Bang Hafiz, kalau boleh tahu nih, ceritain dong ke kami, spill sedikit nih. Gimana sih awal mula ceritanya Bang Hafiz kok bisa nih menjadi Grand Finalis Duta Siswa Indonesia? Jadi awalnya itu Ana daftar. Di tahap pertama itu namanya ada administrasi. Ana ngelengkapi berkas, Ana masukkan, Ana nunggu hasilnya. Alhamdulillah, ternyata lolos untuk masuk ke tahap selanjutnya lagi. Wah, Masya Allah. Berarti setelah itu ada tahap apa lagi Bang Hafiz? Setelah tahap pertama administrasi, Ana mendapatkan sedikit challenge dari panitia Duta Siswa untuk membuat video perkenalan selama 60 detik, lalu juga ada wawancara singkat, dan terakhir itu ada TKA. Dan di TKA, mata pelajaran yang diuji itu adalah matematika, kawan-kawan. Wow, berarti betul-betul terseleksi ya Bang Hafiz ya. Betul. Yang mana tadi seperti cerita Bang Hafiz teman-teman sekalian, bukan hanya
sekedar daftar lalu mengurus berkas, tapi juga ada tesnya ya. Ada Betul. tes kemampuan akademik, wawancara. Masya Allah teman-teman sekalian. Berarti menjadi seorang duta itu bukan hanya sekedar daftar-daftar aja ya Mbak Hafiz ya, tapi juga terseleksi dengan terseleksi banget. Sampai tadi ada, kalau boleh tahu apa sih mata pelajarannya Mbak Hafiz? Matematika. Wow, matematika teman-teman sekalian. Matematika ini sungguh sulit ya. Bang Hafiz bisa tapi pasti ya. Insya Allah bisa. Bisa, bisa dong. Buktinya sekarang sudah menjadi grand finalis teman-teman, masya Allah. Nah, Bang Hafiz sorry, setelah mendengarkan cerita tentang Bang Hafiz awal mula masuk dan daftar menjadi duta siswa Indonesia, pastinya Bang Hafiz punya problem dong, punya tantangan, punya kendala, problem yang pernah Bang Hafiz lalui selama Bang Hafiz mendaftar dan ikut duta siswa Indonesia sampai sekarang bisa menjadi grand finalis. Nah, kalau boleh tahu Bang Hafiz, boleh dong sharing-sharing ke kami nih. Apa sih problem yang pernah Bang Hafiz alami selama mengikuti duta siswa Indonesia? Untuk problem atau masalah ya. Kalau masalah terbesar yang pernah alami itu mungkin bagi kalian nih, pikir kan kalau bahas masalah kegagalan itu masalah problem itu pasti merujuknya ke kalah lomba atau gagal mendapatkan ranking. Tapi bagi Ana, masalah terbesar dalam hidup Ana itu ketika Ana pernah berpikir untuk berhenti mencoba, teman-teman. Wow. Kalau problem Bang Hafiz selama menjadi duta siswa ini apa Bang Hafiz? Problemnya? Problem yang pernah Bang Hafiz lalui, mungkin ketika Bang Hafiz mendaftarkan diri menjadi duta siswa Indonesia nih, Bang Hafiz sempat ada masalah ataupun problem yang sungguh sangat berat menurut Bang Hafiz. Problem manajemen waktu sih. Manajemen kan waktu ya teman-teman. Oke. Betul sih Bang Hafiz, karena manajemen waktu ini sungguh sulit ya. Dan Ana seorang diri pun juga payah banget untuk memanajemen waktu sendiri. Apalagi kita menyandang seorang diri menjadi seorang santri, thalabul ilmi ya, menuntut ilmu teman-teman sekalian. Yang mana kegiatan santri itu betul-betul padat dan seru pastinya. Yang mana kita dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tuh pasti punya agendanya, punya kegiatannya. Masya Allah, menjadi seorang santri itu betul-betul berat dan sangat sibuk ya. Tapi itu yang seru Bang Hafiz, betul kan? Betul. Betul banget, itu menjadi yang menjadi tuh seru banget menjadi seorang santri. Nah, agak belibet ya mulut Ana ya, masya Allah. Tadi kata Bang Hafiz, manajemen waktu tuh sungguh berat ya. Apalagi setelah Bang Hafiz mendaftarkan diri menjadi duta siswa Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, gimana sih cara Abang untuk mengatasi problem Abang itu, ataupun bagaimana cara Abang untuk memanajemen waktu sedemikian mungkin? Jujur sih kalau masalah manajemen waktu itu masalah yang paling berat. Apalagi setelah Ana mendaftarkan diri sebagai duta kan. Jadi Ana berusaha sebisa mungkin untuk bisa menempatkan kegiatan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Wow, itu adalah kunci untuk memanajemenkan waktu adalah apa tadi Bang Hafiz? Menempatkan kegiatan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Menempatkan kegiatan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Masya Allah. Betul Bang Hafiz. Karena kita banyak yang seperti satu kegiatan tapi kita terlalu molor ataupun bagaimana ya Bang Hafiz ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh iya teman-teman sekalian, FYI teman-teman, for your information, kalau Bang Hafiz Alfansuri ini bukan hanya sekedar mendaftarkan diri menjadi duta siswa dan menjadi grand finalis, tapi Bang Hafiz juga menjadi wakil presiden Badan Eksekutif Siswa Al-Sidiki. Masya Allah, rupanya Bang Hafiz ini seorang wakil presiden, bukan presiden Indonesia ya Bang Hafiz ya, presiden BSAS ya. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Bang Hafiz apalagi nih selain menjadi wakil presiden Bang Hafiz? Selain jadi wakil presiden kan, Ana juga menjabat sebagai keanggotaan ambalan. Sebagai Pramuka muda, ya, Bang Hafiz ya? betul. Sebagai mudabir juga. Mudabir berarti penting nggak Bang Hafiz menjadi mudabir tuh? Susah sih ngatur waktunya kan. Susah ya, Masya Allah. Apalagi kita ngurus, Masya Allah adik-adik kita ya Bang Hafiz ya. Tapi itu tuh yang makin buat kita tuh makin semangat Bang Hafiz. Betul kan Bang Hafiz? Setelah Bang Hafiz menjadi grand finalis, menjadi wakil presiden, menjadi mudabir, apalagi menjadi anggota ambalan, lalu menjadi santri. Nah, bagaimana tuh Bang Hafiz? Apakah Bang Hafiz bisa untuk memanajemen waktu itu semua?
Nah, itu kunci teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menempatkan kegiatan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Itu kunci yang Ana pegang sehingga Ana bisa dengan sebanyak macam kegiatan yang Ana jalani. Itu kuncinya. Wow, berarti itu betul-betul kunci utama yang Bang Hafiz pegang sampai saat ini ya. Oke, berarti itu bisa juga deh Ana ambil ya Bang Hafiz ya. Betul. Makasih ilmunya Bang Hafiz. Dan untuk teman-teman juga, kalau teman-teman punya kesibukan yang luar biasa, nah ini kuncinya teman-teman. Apa tadi Bang Hafiz? Menempatkan kegiatan Menempatkan kegiatan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. sesuai dengan waktu dan kebutuhannya. Oke, Bang Hafiz. Boleh nih Ana terapkan nanti setelah dari sini Ana terapkan lah bagaimana caranya ya untuk memanajemen waktu sedemikian mungkin. Nah, Bang Hafiz Al-Mansuri, Bang Hafiz Al-Mansuri ini kan kita udah kenal lama ya Bang Hafiz ya. Masya Allah. Dari anak kelas 7 Bang Hafiz kelas 8 sampai sekarang lanjut di Madrasah Ali Asidiki. Kita masih bersama terus Bang Hafiz. Nah, Ana lihat seorang Bang Hafiz nih, Abang nih betul-betul seorang yang sangat menginspirasi. Ana juga terinspirasi banget sama Bang Hafiz Al-Mansuri. Nah, teman-teman sekalian, Bang Hafiz nih adalah siswa yang sungguh sangat berprestasi teman-teman. Betul banget. Dari dulu SMP, karena SMP kita gak sama ya Bang Hafiz ya. SMP kami di SMP ITA Sidiki, anak kelas 7, awal masuk, Bang Hafiz kelas 8. Nah, melihat Bang Hafiz ini betul-betul menjadi panutan banget. Apalagi prestasi yang begitu banyak banget ya Bang Hafiz ya. Nah, kalau boleh nih Bang Hafiz, apa sih kegagalan terbesar yang Bang Hafiz pernah alami selama Bang Hafiz meraih prestasi? Kegagalan terbesar. Iya betul Bang Hafiz. Kegagalan terbesar yang pernah Ana alami itu mungkin sebagian dari kalian punya persepsi kan. Gagal berarti kalah lomba. Gagal berarti kalah mendapatkan Iya, ranking. betul banget, Betul kan? Nah, bagi Ana, kegagalan terbesar yang pernah alami itu bukannya seperti itu. Tapi ketika Ana pernah berpikir untuk berhenti mencoba. Oh berarti Bang Hafiz kegagalannya adalah pernah berpikir Untuk berhenti mencoba. untuk berhenti mencoba. Wow teman-teman sekalian. Berarti itu kegagalan terbesar Bang Hafiz ya yang pernah Betul. Bang Hafiz alami. Nah, kalau boleh tahu Bang Hafiz, kita jujur-jujur nih ya Bang Hafiz ya. Apa sih kegagalan, boleh nih Bang Hafiz ceritai. Kegagalan itu yang membuat, ceritain Bang Hafiz. Kegagalan yang membuat Bang Hafiz tuh sempat down. Apalagi yang tadi Bang Hafiz bilang apa? Sempat berpikir Untuk berhenti berhenti mencoba. mencoba. Jadi ini teman-teman sedikit cerita dari Ana. Kenapa sih Ana bisa terpikir untuk berhenti mencoba? Itu sewaktu Ana masih belum yakin dengan kemampuan yang Ana miliki. Ana masih merasa tertinggal, merasa masih terhambat, dan merasa nggak berkembang, dan merasa jauh dari orang lain. Dan tambah lagi banyak statement-statement buruk dari orang-orang sekitar Ana. Mereka mengatakan, siapa sih Hafiz itu? Emang Hafiz itu bisa apa? Emang sehebat apa dia sih gitu. Nah, dengan pernyataannya seperti itu, otomatis Ana benar-benar jatuh. Dan waktu itu mental Ana benar-benar down banget. Betul-betul down ya Bang Hafiz. Berarti memang adalah perkataan dari orang yang tidak mensupport, mendukung, dan tidak tahu seorang Bang Hafiz Al-Mansuri ini bagaimana. Tapi betul ya Bang Hafiz ya, menjadi manusia itu kalau kita diremehkan atau orang tidak yakin dengan kemampuan kita, bukan kita membalasnya dengan dendam ya Bang Hafiz, tapi menunjukkan diri bahwa kita ini adalah bisa. Contohnya Bang Hafiz, setelah Bang Hafiz melalui kegagalan itu Bang Hafiz ya, diremehkan dengan orang, tapi Bang Hafiz tunjukkan bahwa Bang Hafiz bisa menjadi grand finalis Duta Siswa Indonesia dan meraih prestasi yang Masya Allah banyak banget Bang Hafiz. Intinya kita buktiin. Bukti iya, bukan kita dendam, bukan kita balas ya Bang Hafiz. Betul. Nah, berarti teman-teman sekalian ya, yang buat teman-teman yang sering gagal, tenang teman-teman, karena teman-teman bukan ketinggalan, tapi teman-teman tuh adalah lagi dalam masa proses untuk menjadi orang yang sangat berharga. Nah, Masya Allah Bang Hafiz, kalau setelah mendengarkan ya cerita dari Bang Hafiz tadi, cerita dari Duta Siswa, cerita Bang Hafiz rupanya adalah seorang ambalan, mudabbir, lalu juga Wakil Presiden BESAS. Nah, bagaimana sih cara Bang Hafiz ataupun motivasi terbesar Bang Hafiz nih, sehingga Bang Hafiz mampu dan kuat untuk mengalami, untuk melakukan semua kegiatan itu Bang Hafiz? Motivasi utama Ana sehingga bisa menjalin segala macam kegiatan yang ada itu, yang paling penting motivasi dari diri sendiri sih. Motivasi dari diri sendiri. Itu apa Bang Hafiz?
kita pacu diri kita untuk terus berkembang, terus bangkit, katakan dalam diri kita bahwa Ana ini bisa, Ana mampu, Ana bisa berkembang lebih tinggi daripada ini. Buktiin kalau kita mampu, itu. Itu motivasi yang membuat Bang Hafiz walaupun banyak kegiatan, walaupun banyak rintangan, banyak amanah, tapi karena satu motivasi itu membuat Bang Hafiz semakin terbang tinggi ya, Masya Allah. Itu teman-teman sekalian motivasi terbesar Bang Hafiz. Kalau teman-teman juga sama ceritanya seperti Bang Hafiz yang pernah dialami, mungkin motivasi Bang Hafiz juga berguna untuk teman-teman sekalian, boleh diambil ya. Boleh ya Bang Hafiz ya? Boleh dong. Oke. Nah, Bang Hafiz Al-Ansori, boleh nggak nih Bang Hafiz bagi tips and trick untuk bisa menjadi orang yang berprestasi, untuk bisa menjadi orang yang bangkit dari kegagalan, untuk bisa menjadi seperti Bang Hafiz Al-Ansori. Motivasi teman-teman kan? Iya, tips-tipsnya gitu Bang Hafiz. Boleh. Nih untuk teman-teman yang di rumah yang nonton, sedikit pesan atau pemotivasi dari Ana. Teman-teman jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, jangan pernah takut, dan jangan pernah terfikir untuk berhenti mencoba teman-teman. Hidup cuma sekali, masa muda cuma sekali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau berkembang? Iya, betul? Bang Hafiz, ya. Karena banyak banget teman-teman kita ya yang di luar sana menghabiskan masa muda dengan foya-foya, Betul. dengan hal-hal yang tidak berguna, ya Bang Hafiz ya. Betul. Maka di sini juga Bang Hafiz dan Ana juga mengajak teman-teman semuanya, mari kita manfaatkan masa muda kita ini betul-betul dengan maksimal Bang Hafiz, mengembangkan diri, mengembangkan prestasi, karena betul-betul di masa muda inilah masa kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan akhlak kita menjadi seorang yang sangat berharga, ya Bang Hafiz ya. Karena kalau udah tua nggak bisa lagi ya Bang Hafiz ya, nggak bisa lagi, karena badan udah melemah, pikiran kita juga udah mulai mumet, udah mulai pikun, untuk bergerak pun juga susah. Maka masa muda ini betul-betul untuk memanfaatkan diri untuk mengembangkan prestasi. Bukan hanya mengembangkan prestasi, tapi juga bangkit dari kegagalan teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Dan teman-teman sekalian, kegagalan itu bukan berarti kita bodoh, bukan berarti teman-teman bodoh teman-teman, tapi tanda kita belajar untuk menjadi versi yang lebih baik ya Bang Hafiz ya. Oke. Nah, Bang Hafiz Al-Ansori, alhamdulillah banget nih, sudah di ujung segmen acara kita, podcast kita hari ini ya Bang Hafiz ya. Terima kasih banyak Bang Hafiz udah membagi cerita yang Masya Allah sangat luar biasa. Tadi cerita Bang Hafiz kepilih menjadi grand finalis Duta Siswa Indonesia. Lalu cerita kegagalan Bang Hafiz. Masya Allah, memang orang di depan Ana ini sungguh orang yang sangat menginspirasi teman-teman sekalian ya. Kalau kepo dengan Bang Hafiz Al-Ansori, boleh ya di stay tune terus Instagram Bang Hafiz. Apa Bang Hafiz Instagram Bang Hafiz? _Hafiz Al-Ansori. Masya Allah, Instagram mana juga boleh dong, Azmi Rajsir 25. Oke. Oke teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, karena kita udah di penghujung acara, Ana sedikit mengingatkan tentang yang tadi Bang Hafiz kasih trip kepada kami ya teman-teman ya, bahwasanya prestasi itu bukan soal yang paling cepat ya Bang Hafiz ya, tapi siapa yang paling sabar, paling konsisten, paling bisa memanajemen waktu. Paling apa lagi Bang Hafiz? Paling lama bertahan. Paling lama bertahan tuh teman-teman sekalian. Jadi kalau kita menyerah ya kita gagal teman-teman. Tapi kalau kita terus bertahan, insya Allah kita pasti bisa. Nah kalau hari ini teman-teman gagal, kalau hari ini teman-teman belum bisa, sering gagal, masih tertinggal, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Itu bukan artinya teman-teman tertinggal, bukan arti teman-teman tuh udah gagal. Tapi itu adalah sebuah proses untuk menuju keberhasilan. Yang penting itu teman-teman jangan berhenti untuk terus mencoba. Karena betul loh, seperti tadi kegagalan Bang Hafiz ya, adalah sempat berhenti untuk berpikir mencoba. Sempat berhenti untuk berpikir mencoba. Betul kan Bang Hafiz? Betul. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kita jangan berhenti teman-teman untuk terus mencoba, terus bangkit. Kalau kita diremehkan, dijatuhkan oleh orang lain, kita terus untuk bangkit, terbang tinggi ya. Karena buktiin kita bisa. kita buktiin bahwa kita bisa. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian ya obrolan kita pada hari ini. Lumayan panjang, Masya Allah. Terima kasih Bang Hafiz sudah menyempatkan waktunya. Makasih juga. Terima kasih udah sharing-sharing cerita, pengalaman, motivasi, dan bahkan memberikan kita tips untuk bisa menjadi orang yang berprestasi, bangkit dari kegagalan. Oh iya teman-teman sekalian, mohon doanya juga ya untuk Bang Hafiz Al-Ansori. Insya Allah sebentar lagi ya Bang Hafiz ya,
beberapa hari lagi Bang Hafiz akan berangkat kemana Bang Hafiz? Ke Surabaya. Surabaya untuk Grand finalist. Masya Allah, Grand Finalis Duta Siswa Indonesia. Masya Allah. Semoga Bang Hafiz Alfansuri bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Amin, amin, ya Amin. robbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Hafiz. Terima kasih teman-teman udah nemenin kita ngobrol sampai sekarang ya. Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian ya Bang Hafiz ya. Untuk teman-teman sekalian tetap stay tune terus video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk diamali apa yang tadi telah Bang Hafiz ucapkan tentang motivasi dan tips-tips yang Bang Hafiz beri kepada kita. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.